Setelah berkali-kali muncul, diawali Tajin 2014, Faisal Assegaf seolah menyerang Joko Widodo alias Jokowi dengan data 20 rekening di luar negeri. Meski merupakan tuduhan serius melebihi ijazah palsu yang diungkapkan, Bambang Tri kemudian diwawancarai oleh Gus Nur, tapi sosok Faisal Assegaf tidak pernah dipersoalkan, bahkan dianggap sebagai pernyataan angin lalu. Meski secara jelas disampaikan di sejumlah media, terakhir di Kisruh Ijazah Palsu, Termul Kesiangan, Faisal Assegaf secara membabi buta mengamuk kepada Refli Harun karena menolak tawaran mediasi dengan dugaan imbalan yang sebenarnya diungkapkan oleh pengacara Dr. Tifa yakni M. Taufik yang menjadi pengacaranya terkait dengan fitnah uang dan koper jika menuruti permintaan Termul Kesiangan itu, tapi ditampik mentimenta oleh dokter. Tifa dan Taufik menyampaikan dalam pernyataan resmi terkait modus yang dilakukan Faisal Assegaf itu. Masalah semakin meluas dan melebar dengan terungkapnya kedok Termul yang melakukan aksi kontra di kubu pengungkap ijazah palsu Jokowi yang semakin membuktikan orang yang dibela Faisal Assegaf itu adalah ijazah palsu. Lihat rekam jejak dia. Sudah sekian lama melamar sebagai Termul, tapi tidak kunjung direkrut Jokowi. Terakhir, dia akan bergabung Helmi Yahya dan Ahmad Ali sebagai kader panjang S1. Apa gelar akademik kamu itu apa ya? Terus hartanya dari mana? Dan saya tahu ini ada satu inside story yang tidak dibuka. Ini mau saya buka tuh. Kamu mau dengar nggak inside story-nya apa? Kenapa dia tiba-tiba ngablak begitu? Jadi ceritanya hari Rabu seminggu yang lalu sebelum pemeriksaan Dr. Tifa malam-malam itu, saya dihubungi ya oleh tokoh terkenal begitu. Tokoh terkenal itu menghubungi saya supaya saya datang bersama klien saya karena saya mendampingi Bu Dr. Tifa. Saya dengan Bu Dr. Tifa itu diminta merapat ke rumah dia. Dia akan bertelepon kepada Kapolda untuk memberikan jaminan tidak ditahan, tetapi dengan pesan-pesan, jangan nyerang ini, jangan nyerang itu, jangan menemukan fakta-fakta dugaan. Kita inginkan ada rekening 20 bank di 20 bank asing milik Jokowi. Hanya itu. Periksa panggil PPATK demi kepentingan nasional, demi kebangkitan Indonesia. Kami membuka 32 rekening milik Joko Widodo dan istrinya yang ada di beberapa bank di luar negeri dengan nilai 8 juta US dollar. Yang menjadi pertanyaan kami pada saat verifikasi kekayaan, laporan kekayaan Joko Widodo dalam kapasitas pencalonan sebagai calon presiden, mengapa 30 rekening atau puluhan rekening dengan jumlah 8 juta US dollar ini tidak disampaikan kepada KPU dan KPK? Artinya apa? Indikasi tentang kecurangan pemilu, adanya manipulasi, adanya penunggangan oleh kekuatan-kekuatan asing, adanya penunggangan terhadap KPU sehingga tidak bertindak netral, semakin terbuka saat ini. Jadi kalau kasus-kasus ini sama sekali tidak ditanggapi khususnya oleh KPK dan KPU, menurut kami ada upaya untuk melanggengkan atau menghalalkan praktek demokrasi busuk untuk melahirkan calon pemimpin atau calon presiden boneka melalui kekuatan-kekuatan intervensi. Terkait dengan gratifikasi yang dilakukan oleh Joko Widodo, kita buktikan janji kita bahwa kasus gratifikasi ini tidak boleh berhenti di tengah jalan. Karena hasil temuan yang kita dapati sudah kita sampaikan pada hari Jumat kemarin, sepertinya ditanggapi agak tidak serius oleh KPK, sama sekali diabaikan. Kami datang lagi untuk melakukan protes dengan membawa babi sebagai ungkapan simbolik kemarahan kami agar KPK jangan di dalam kinerjanya berpihak kepada satu kekuatan partai.